Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Prayogo dari jurusan Arsitektur Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan keempat, yaitu tentang eksistensi Islam Indonesia. Islam di Indonesia. Umat Islam mayoritas di Indonesia harus bertanggung jawab bagi tercapainya cita-cita nasional masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Umat Islam Indonesia perlu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari nation Indonesia. Umat Islam Indonesia perlu memiliki kesadaran sejarah untuk memahami keluasan ajaran-ajaran Islam, kecerdasan dan kearifan yang tinggi untuk membaca tanda-tanda dan perubahan zaman, dan wawasan yang kontekstual dalam memadukan gagasan keislaman dan keindonesiaan. Umat Islam adalah golongan yang unggul, karenanya harus mencerminkan keunggulan itu dalam sikap yang mulia dan penuh dengan semangat leadership yang tinggi, tidak egois, tapi altruis. Kedatangan Islam di Indonesia. A. Islam masuk ke Indonesia pada abad keempat melalui jalur transportasi dan perdagangan. B. Islam masuk dan menyebar di Indonesia melalui kontak kalangan pedagang asing dengan penduduk asli. C. Islam di Indonesia banyak berkompromi dengan budaya lokal. D. Islam telah demikian mempengaruhi budaya Indonesia dengan sangat mengesankan di bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. E. Unsur-unsur Islam sangat tampak dalam perumusan nilai-nilai Pancasila seperti konsep-konsep tentang adil, adab, rakyat, hikmat, dan musyawarah. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam terjadi lewat beberapa saluran. 1. Saluran perdagangan. 2. Saluran perkawinan. 3. Saluran tasawuf. 4. Saluran pendidikan. 5. Saluran kesenian. 6. Saluran politik. Peran organisasi sosial keagamaan dan organisasi pelajar pemuda Islam. Organisasi sosial keagamaan. Keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan Islam sangat strategis di Indonesia. Ormas bertugas untuk melakukan pengembangan rakyat bawah sebagai strategi perjuangan umat sehingga Islam akan lebih mudah tersebar. Pengembangan umat yang dilakukan ormas lewat berbagai aktivitas seperti pendidikan, dakwah keagamaan, secara kontekstual, kesehatan, amal usaha, dan seterusnya. Banyak ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, ICMI, dan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dan lain-lain. 1. Nahdlatul Ulama atau NU, yang artinya kebangkitan ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 13 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Aktivitas NU, bidang agama, dakwah dengan mempertahankan persatuan dan perbedaan. Bidang pendidikan, membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Bidang sosial budaya, kesejahteraan rakyat. Bidang ekonomi, pemerataan pembangunan, dan lain-lain. 2. Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan Islam, didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aktivitas Muhammadiyah, membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Muhammadiyah melakukan pembaruan pendidikan dengan mengadopsi model pendidikan kalangan Kristen dan kolonialis dengan tetap mempertahankan nilai Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan modern. Membangkitkan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia, menyebarkan ide pembaruan secara luas, serta mempromosikan penggunaan ilmu praktis dan pengetahuan modern. 3. ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. ICMI lahir pada tanggal 7 Desember 1990 di kampus Universitas Brawijaya Malang. Aktivitas ICMI membangun Islam modern terkait dengan teknologi, membangun lapisan umat Islam yang mempunyai komitmen tinggi pada semangat intelektualisme dan profesionalisme dalam berbagai lapangan kehidupan. ICMI berhasil menjadi salah satu simpul tempat bertemunya berbagai komponen umat Islam.
organisasi-organisasi pelajar dan pemuda Islam. Menurut catatan M. Rusli Karim, paling tidak ada 9 organisasi pelajar dan pemuda yang beraspirasi Islam, antara lain 1. Pelajar Islam Indonesia, 2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 3. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, 4. Himpunan Mahasiswa Islam, 5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, 7. Gerakan Pemuda Ansor, 8. Pemuda Muhammadiyah, 9. Nasihatul Aisyah. Peran umat Islam Indonesia. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menunjukkan betapa Islam tidaklah bertentangan dengan kemajuan, modernitas, maupun praktisi masyarakat dan negara berbasis ajaran dan peradaban Islam. 1. Konsistensi pada keimanan kepada Allah. 2. Mewujudkan pemerintahan yang adil dan bisa dipercaya. 3. Menumbuhkan tradisi berdemokrasi kepada rakyat. 4. Mencintai ilmu pengetahuan dengan penuh semangat dan menguasainya. 5. Melaksanakan pembangunan ekonomi yang berimbang dan menyeluruh. 6. Meningkatkan kualitas hidup rakyat yang baik. 7. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kaum perempuan. 8. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. 9. Menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan. 10. Berusaha keras memaksimalkan kemampuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.